kajian langsung di lapangan ataupun analisis berdasarkan berbagai data kegempaan. Nah, untuk itu perkenankan kami menyampaikan hasil dari survei, kajian, dan analisis yang telah dilakukan. Seperti kita ketahui, Kabupaten Sumedang diguncang gempa bumi berkekuatan M4,8 dengan lokasi epicenter pada koordinat 6,85 derajat lintang selatan dan 107,94 derajat bujur timur, atau tepatnya di darat pada jarak 2 km timur laut dari pusat kota Sumedang, dengan kedalaman pusat gempa atau hypocenter 5 km dari permukaan bumi. Berdasarkan analisis BMKG, gempa bumi tersebut diawali dengan 2 gempa pendahuluan yang terjadi pada pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat berkekuatan 4,1 dan pukul 15.38 waktu Indonesia Barat berkekuatan 3,4 magnitudo. Kemudian diikuti beberapa kali gempa-gempa susulan dengan kekuatan bervariasi antara magnitudo 2,4 hingga 4,5. Gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi kerak dangkal akibat aktivitas sesar aktif dengan mekanisme sumber merupakan kombinasi. Jadi hasil analisis kami menunjukkan pergerakan sesar tersebut adalah kombinasi antara pergerakan mendatar dan naik dan berarah cenderung utara selatan. Ada kecenderungan arah utara selatan. Kemudian kami juga melakukan monitoring dampak kerusakan akibat gempa secara visual atau makroseismik dan dengan menggunakan peralatan akselerograf. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa guncangan gempa bumi tersebut mencapai skala intensitas 5 hingga 6 skala MMI, yang berarti merupakan guncangan kuat dan menimbulkan kerusakan. Nah, ini petanya bisa dilihat. Di situ peta tersebut menunjukkan yang merah itu adalah rumah yang rusak ya, titik-titik rumah yang rusak. Kemudian juga ada warna kuning, itu merupakan suatu zona. Itu adalah zona yang mengalami guncangan yang terkuat di wilayah tersebut mencapai skala 6 MMI. Kemudian yang warna hijau itu mencapai skala 5 MMI. Nah, kemudian yang biru muda itu skalanya lebih rendah lagi, semakin rendah. Berarti dari peta ini terlihat zona tingkat guncangan atau tingkat getaran ini tampaknya dikontrol juga tidak hanya oleh site location atau kondisi tanah dan kondisi topografi setempat, serta tidak hanya dikontrol oleh kondisi konstruksi bangunan, namun dari pola sebaran tingkat guncangan ini nampak juga dikontrol oleh sebaran segmen patahan tersebut yang relatif mengarah utara selatan agak serong ke barat laut. Itu ya. Jadi ini kita bisa melihat zona-zona tersebut. Kenapa ini penting? Karena sebaran dari zona tingkat guncangan ini yang juga dikontrol oleh kondisi setempat, kondisi tanah setempat, kondisi topografi setempat, dan juga jurus patahan serta konstruksi bangunan, ini penting diketahui untuk nantinya apabila rumah-rumah tersebut
atau kawasan ini akan dibangun kembali untuk menetapkan building code-nya, karena bisa diukur peak ground acceleration-nya dalam unit GAL, ya, bisa diukur sehingga building code-nya bisa menyesuaikan untuk lokasi mana saja yang harus diprioritaskan, terutama yang kuning. Dan selanjutnya rencana atau tata ruang wilayah juga idealnya disesuaikan dengan zona-zona getaran tanah ini yang dikontrol juga oleh kondisi sebaran patahan. Jadi itulah tujuannya pengukuran dilakukan di lapangan, tidak hanya sebatas mencari sesar apa yang menyebabkan terjadinya gempa, tidak hanya sebatas itu, tetapi bagaimana implikasi lanjut dengan diidentifikasikan sebaran atau jurus arah posisi sesar tersebut terhadap guncangan tanah di sekitarnya. Dan nantinya insya Allah semua data ini, peta ini digunakan untuk membangun kembali atau merencanakan kembali wilayah Sumedang yang lebih aman dengan bahaya gempa. Kemudian menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, gempa bumi tersebut mengakibatkan 10 orang luka-luka dan 138 rumah rusak yang tersebar di Kabupaten Sumedang, yaitu di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Tanjung Medar, Tanjung Kerta, Jatinangor, Pamulihan, Rancakalong, dan Surian, serta Kabupaten Bandung di Kecamatan Arjasari dan Cicalengka. Memperhatikan sebaran gempa bumi susulan, tatanan tektonik atau tectonic setting, dan analisis mekanisme sumbernya, gempa bumi tersebut disebabkan oleh sesar aktif yang melewati kota Sumedang yang semula belum terpetakan. Jadi akhirnya dari data-data itu pada tanggal 4 Januari yang lalu dapat teridentifikasi sesar aktif tersebut, dan sudah kami karena ini penting kami segera sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur pada tanggal 4 Januari yang lalu, tapi memang kami sengaja belum melakukan press conference. Kami menyampaikan lebih dahulu kepada Bapak Bupati yang berwenang di daerah tersebut untuk menyampaikan hal ini, dan setelah kita melaporkan hal ini dipandang perlu untuk diketahui oleh publik dan pemerintah daerah setempat untuk menjadikan kewaspadaan dan kesiapan bukan untuk menimbulkan ketakutan, tapi justru untuk menenangkan, sudah tahu insya Allah apa ancamannya, ada di mana, risikonya seberapa besar, dan bisa segera disiapkan bagaimana langkah mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, jadi sekali lagi patahan yang diidentifikasi ini semula belum terpetakan. Untuk selanjutnya, sesuai dengan analisis data seismisitas BMKG, maka patahan tersebut karena melewati kota Sumedang, maka disebut sebagai sesar Sumedang. Nah, wilayah Kabupaten Sumedang memang merupakan wilayah rawan gempa dengan sumber gempa berasal dari zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di Samudra Hindia, serta dari beberapa sesar aktif di daratan yang sudah terpetakan sebelumnya, seperti sesar Cimandiri, sesar Cugenang, sesar Lembang. Nah, sesar Cugenang ini juga sesar yang baru teridentifikasi tahun lalu, ya, di
Kecamatan Cugenang. Kemudian juga sesar Lembang, sesar Cipamingkis, sesar Garsela, sesar Baribis, sesar Cicalengka, sesar Cilenyi Tanjung Sari, sesar Tomo, dan sesar Cipeles. Nah, sesar Cipeles ini sebetulnya dari data itu memang sudah teridentifikasi sebelumnya dengan arah kurang lebih barat timur. Barangkali nanti Pak Daryono bisa menunjukkan sesar Cipeles yang sudah teridentifikasi tersebut, serta beberapa sesar aktif lainnya yang belum terbukti. Sementara berdasarkan katalog gempa bumi merusak dari BMKG, wilayah Sumedang sebelumnya telah mengalami gempa bumi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1955 yang menyebabkan banyak kerusakan bangunan, dan pada tanggal 19 Desember 1972 dengan kekuatan magnitudo 4,5 yang mengakibatkan kerusakan bangunan dan longsoran. Nah, kemudian gempa yang terjadi di Sumedang yang lalu tidak hanya dirasakan di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung saja, namun juga dirasakan hingga di Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, hingga Kabupaten Garut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.